Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Nirmahda dari SMAN 1 Tapin Tengah. Hari ini Senin 22 Januari tahun 2024. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 untuk PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kita hari ini kembali ya menyambung pelajaran sejarah minggu lalu. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan berjumpa. Oke, hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Oke, semuanya sudah siap belajar ya hari ini ya. Kita menyambung materi minggu lalu. Kita akan mempelajari apa yang tertinggal dari masa-masa Hindu-Buddha tadi. Nah, jadi untuk hari ini tujuannya adalah supaya kita bisa menganalisis dan mengevaluasi serta menyimpulkan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan hari ini kita mampu menganalisis dan mengevaluasi apa saja yang telah terjadi di masa Hindu-Buddha yang berkelanjutan sampai ke masa sekarang. Ini sepertinya mengantuk ya. Supaya tidak mengantuk, kita lakukan dulu senam anti ngantuk. Semuanya tolong berdiri dulu. Samping sini bisa. Oke, berdiri dulu. Keluar dari bangkunya. Berdirinya di sini, ya. Nanti di akhirannya kita pakai yel-yel ya, biar semangat. Yel-yelnya itu nanti maju bersama hebat semua. Nanti tinggal ikuti gerakan saya. 1, kiri, kanan, lebih cepat lagi, tepuk tangan ke atas. Sekarang tangannya di tengah, di depan pinggang, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tepuk tangan. Kemudian sini lagi, kita gerakan pinggangnya supaya jangan kaku karena sudah lama duduk hari ini. Kiri, kanan, sekarang naik. Kita ucapkan yel-yel kita bersama-sama, maju bersama hebat semua. 1, ya, kita ulang. Kita ucapkan bersama-sama yel kelas kita, maju bersama hebat semua. Yeay. Oke, jadi ini saya harap tidak ada lagi yang mengantuk. Silahkan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Untuk materi kita masih melanjutkan dari yang minggu lalu. Kita akan menelusuri jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Masa ini dianggap merupakan salah satu masa kejayaan dari Nusantara. Meskipun sekarang kita mayoritas beragama Islam dan Hindu-Buddha merupakan agama yang minoritas di negara kita, tapi pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Ada yang ingin tahu ini gambar apa? Ini salah satu bukti bahwa pengaruh Hindu-Buddha masih eksis sampai sekarang di kehidupan kita. Ayo, ada yang tahu ini apa?
Candi Borobudur. Candi. Ada yang bilang candi. Ada Candi Borobudur. Ada lagi yang lain? Candi apa? Candi Laras. Candi Laras. Wah, ini dari ujung ke ujung. Candi Borobudur di Pulau Jawa, Candi Laras ada di Pulau Kalimantan. Ya, jadi ini sebagai pengingat ya, ini adalah salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, Candi Borobudur. Ini adalah candi yang bercorak Hindu. Oke, sekarang kita simak dulu video yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Silahkan menyimak dulu. Perhatikan baik-baik ya. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti apapun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad keempat Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya, Pancasila, Asmara, Griya, Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi, guys. Nah, itu tadi video yang terkait dengan materi kita, jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha. Ada merasa hal ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari nggak? Ada ya, karena budaya Hindu memang masih ada di sekitar kita meskipun mereka sekarang minoritas. Jadi meskipun mereka meskipun Hindu-Buddha itu minoritas di Indonesia, tapi keberadaannya tidak bisa disangsikan lagi. Sehari-hari kita sebenarnya akrab dengan kebudayaan Hindu-Buddha tadi. Nah, ini pengaruh Hindu-Buddha ini sudah ada sejak abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Jadi itu sudah sangat lama sekali, tapi peninggalannya masih kita bisa saksikan sampai sekarang. Nah, itu juga salah satu bukti masa lalu Indonesia pernah memasuki masa-masa yang sangat gemilang, di mana bangsa kita mampu membuat sebuah bangunan yang megah, yang memiliki nilai historis tinggi, dan masih bisa disaksikan oleh kita sekarang di tahun 2024. Nah, di sini bisa dilihat apa yang paling menarik dari Hindu-Buddha adalah akulturasi. Seperti yang kita pelajari minggu lalu. Akulturasi ini membuat peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, ini yang asli budaya Indonesia, masih ingat kan? Punden Berundak. Punden Berundak adalah budaya asli Indonesia. Patung dan stupa adalah pengaruh Hindu-Buddha, tapi ini mereka bisa berkolaborasi dengan sangat bagus sekali. Mereka bisa berkolaborasi dengan sangat sempurna sekali dalam Candi Borobudur, di mana tetap dalam bentuk punden berundak, dan ada juga stupa. Jadi kalau kita melihat Candi Borobudur, itu adalah sebuah perwujudan dari akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini masih ingat juga, saya harap masih ingat ya.
Perbedaan, kan ada Hindu, ada Buddha. Ini perbedaannya bisa kita saksikan. Yang Hindu ini, ada yang ingat ini namanya candi apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu. Cirinya dia, kalau ingin lebih mudahnya, cirinya Hindu itu runcing. Candinya runcing, kalau candinya Buddha dia bulat. Ini adalah perwujudan dari kepercayaan mereka dan filosofi dari agama itu sendiri. Candi Hindu adalah perwujudan dari kasta yang ada dalam agama Hindu. Kasta tertinggi, kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Makanya mereka memiliki puncak candi yang berbentuk segitiga meruncing ke atas. Sementara dalam agama Buddha, mereka tidak memiliki kasta. Semuanya datar. Dan dianggap puncaknya adalah nirwana, di mana semua orang terlahir sebagai apapun berhak atau bisa ke nirwana tanpa memandang kastanya. Tapi dalam agama Hindu sendiri, mereka juga memiliki filosofi di mana kaum Brahmana itu bertugas untuk mencerahkan hidup kasta-kasta di bawahnya. Ksatria bertugas untuk melindungi, mensejahterakan, mengayomi kasta di bawahnya, yaitu kasta Waisya dan Sudra. Kasta Waisya dan Sudra, mereka juga memiliki filosofi hidup sebagai penyokong pekerjaan dari kasta yang lebih tinggi dari mereka. Makanya mereka membayar upeti. Nah, ini meskipun kita tidak akrab dengan agama Hindu Buddha, kita mayoritas beragama Islam, tapi sebenarnya Hindu Buddha ini masih mempengaruhi kehidupan kita sampai sekarang. Contoh, ada yang ingat ini? Ada yang tahu ini foto masjid mana? Dekat dengan kita. Ya, ini Masjid Humasa di tempat kita, di Rantau. Perhatikan atapnya. Ini adalah adaptasi dari bangunan peninggalan Hindu Buddha. Sebenarnya kalau tidak ada ini juga kan tidak apa-apa. Masjid bisa tetap berdiri, masjid tetap bisa mengumandangkan azan tanpa ada gangguan. Tapi karena ini sudah menjadi semacam tradisi dalam bangsa kita, maka banyak sekali masjid yang meskipun tempat ibadahnya umat Islam, tapi mengikuti arsitektur peninggalan Hindu Buddha. Sama juga seperti kita, yang biasanya ada yang suka selamatan, ada yang suka ziarah membawa kembang kuning, bukan kembang kuning, ada yang suka ziarah membawa kain kuning. Nah, kain kuning sendiri merupakan warna kuning sendiri merupakan warna suci atau warna yang sakral bagi umat Hindu. Sama juga seperti kebiasaan kita mandi-mandi kalau mau dapat jodoh, biasanya kalau mau dipandang orang cantik, atau ada upacara-upacara keagamaan pun, misalnya mau menikah, itu kita melangsungkan upacara mandi-mandi dulu. Itu merupakan akulturasi dari tradisi-tradisi Hindu dan Buddha. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan kembali melanjutkan proyek kita minggu lalu. Ini pembagian kelompoknya masih sama. Silahkan duduknya sesuaikan dengan sesuai urutan kelompoknya masing-masing. Bangkunya disusun per kelompok. Sekarang. Tasnya bawa aja sekalian ke kelompoknya. Agak cepat ya. Duduk sesuai dengan pembagian kelompoknya seperti minggu lalu. Ini kalau lupa, kelompok 1 di mana?
1. Gini. Kelompok 1 kalau bisa di sini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Supaya mudah ininya. Hari ini kita menyelesaikan proyek yang kemarin belum rampung. Minggu lalu sudah mencari gambar-gambar pendukung ya. Jadi hari ini tinggal menyelesaikan. Ini silahkan. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 masih ada. Ininya dikeluarkan aja. Kelompok 2 sudah pakai ini kan, pakai gambar sendiri kemarin. Ini kelompok 3, kelompok 4. Nah ini, oh ya kemarin gambarnya dikumpul ke saya ya. Ntar saya ambil dulu. Oke, ini gambar yang kalian kumpul minggu lalu. Ini kelompok 4, silakan perwakilannya ambil. Hari ini usahakan semuanya selesai, karena sudah ini hanya lanjutan dari minggu lalu. Jangan lupa namanya, kelompoknya, semuanya bekerja. Bila gambarnya terlalu besar bisa dipotong supaya muat. Temanya juga masih sambungan dari yang kemarin. Kelompok 1 menelusuri dan menjabarkan secara rinci jejak-jejak masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Kelompok 2 juga masih sama seperti minggu kemarin, jejak-jejak peninggalan Hindu yang berbentuk bangunan. Kelompok 3 masih sama dengan minggu lalu, peninggalan dari kerajaan bercorak Buddha. Dan kelompok 4 peninggalan non fisik dari masa Hindu Buddha di Indonesia. Silahkan mengerjakan. Semuanya bekerja ya, ini disusun supaya hari ini bisa ditampilkan, bisa kita pajang di kelas kita. Kelompok 2 metodenya menggunakan menggambar ya, gambar dengan tangan. Sambil perhatikan sampahnya ya, jangan sampai berserakan ya. Ini yang individu. Ini diisi secara individu ya, jadi yang sedang mengerjakan bisa menulis ini. Nah, yang tidak mengerjakan bisa sambil mengisi ini. Ini kalau misalnya terlalu besar, tidak muat, bisa diperkecil. Ininya bisa diperkecil ya, supaya muat, ya. Ya. Semua mengerjakan sesuai pembagian tugas kemarin. Lanjutkan sesuai dengan job desk kita kemarin. Jangan ada yang jadi penonton ya, semuanya bekerja. Jangan sampai ada yang diam aja, kawannya bekerja. Kasanya ini kan ada di susunannya kalian buat kemarin. Brahmana dulu kan? Brahmana dulu, kesatria. Jadi sesuai urutan kasta mereka. Ya sesuai ini kan sudah dibikin kemarin. Masih bisa, jadi nanti disugi boleh, itu juga masih bisa dikecil. Usahakan semuanya masuk tertampung.
Ya, bisa lanjutkan. Ini yang menggambar siapa aja? Semua. Yang membuat kerangka gambarnya siapa? Aulia. Sufyan Sauri? Mewarna. Oke. Jangan lupa nama kelompok. Nanti kalau nggak ada namanya gimana saya ngasih nilainya? Ya. Sesuai urutan, jangan diacak. Proyek ini penilaiannya berdasarkan kelengkapan materi serta estetika atau tata letaknya serta kebersihan dan kerapiannya. Jadi usahakan jangan sampai ada yang kertasnya terlipat-lipat, urutannya tertukar-tukar. Kan kemarin kalian sudah membuat materi kan? Sudah dibuat materinya. Jadi sesuaikan dengan materi, jangan ada yang tertukar. Jangan nanti di atas, paling atas diletakkan ini kasta sudra. Letakkan dulu kasta yang tertinggi. Kalau menyusun candi, usahakan candinya yang paling besar dulu atau paling tua dulu. Ya, susun dulu, jangan dilem dulu. Pastikan susunannya pas. Setelah susunannya pasti pas, baru dilem. Lumayan mampu untuk menguraikan secara rinci. Ayo kayak apa ya? Kamu isi ini, isi. Rizky kamu isi ini. Ini dibacanya nanti sesuai yang slide yang dikerjakannya. Bisa ditulis kan? Saya ingat. 30 menit ya. Ini sudah berjalan berapa menit nih kita? Ya, sisa waktunya 20 menit lagi ya untuk menyusun, untuk memperkecil. Dilem ya supaya tidak berantakan. Iya. Nomor 5 maunya materinya nanti apa yang ingin lebih dipelajari lebih dalam. Bagi yang menggunakan metode clipping, pastikan jangan ada sampah yang berantakan ya. Harusnya di atas. Terserah, nanti yang penting ada tanda bahwa itu dikerjakan oleh kelompok kalian. Nanti kalau tidak ada namanya, gimana saya menilainya? Boleh tepuk tangan juga. Nah, ini kepercayaan Buddha, ini kepercayaan Hindu. Ini yang warna apa? Ini ogoh-ogoh nah. Nah, yang penting jangan huruf anunya aja. Yang pendidikan, nah ini pendidikan. Nah, ini pendidikan. Ini wayang. Jangan tertukar keterangannya aja Buan Pian ini. Ini perayaan kepercayaan berarti.
Nah ini. Ini. Nah tinggal diperkecil aja lagi nih. Kelompok 3 ini Buddha ya. Bangunan Buddha. Minyak madu minyak. Masih bisa diakali itu. Masih ada. Ini kan masih ada di sini. Ini Bu di mana? Iya. Di sini atau di tengah? Bagusnya di atas. Ya pas. Nah, ini. Jurnalnya diisi ya, jurnalnya. Jangan lupa. Jurnalnya diisi yang 5 soal itu. Sudah selesai? Sudah? Diselesaikan ini berarti? Kalau merasa ada yang ingin dipelajari di kolom 5 itu bisa dicantumkan. Aduh. Ini mana posternya? Keluarkan. Sudah diisi jurnalnya sudah diisi? Sudah. Oke, benar ya. Ini ada masalah kelompok 4. Sudah. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan presentasi. Seperti yang minggu lalu dikerjakan di lab, komputer bisa dibawa masuknya ke sini. Kalau nanti bisa kumpul ke ibu supaya bisa ibu masukkan ke dalam laptop. Nah, jadi kemarin kita mengajarkannya di lab komputer. Sekarang filenya saya terima dulu ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, saya tandai dulu ya. Sekarang
presentasi memamerkan hasil proyek kelompok masing-masing. Mau dimulai dari urutan mana nih? Langsung aja ya kelompok 1 ya. Kelompok 1, ntar saya masukkan dulu filenya. Silahkan kelompok 1 maju. Ini saya masukkan dulu filenya. Oke, ini kelompok 1. Silahkan. Bisa terlihat yang lain? Moderator Moderatornya siapa? Silakan. aku DJ Chan. Barang aja dah. Dibuka aja itu klipnya. Ini klipnya dibuka aja. Nah ya. Bet. Oke, ini finishing dari proyek kita. Lanjutan minggu lalu, kita hari ini presentasi apa yang sudah kita lakukan setelah kita menganalisis dan mengevaluasi materi berdasarkan kelompok masing-masing. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Ahmad Munawar, Muhammad Hafiz Ansyari, Badrul Mardian, Nurhilat Aulia, Siti Khadijah akan mempresentasikan hasil proyek tugas sejarah Ibu Berta Nirmanda SPD Senin 22 Januari 2024. Baiklah, untuk menghemat waktu, presentasi pertama akan dibawakan oleh Ahmad Munawar. Ya, silakan ke Ahmad Munawar. Jejak peninggalan Bisa dilihat masuknya di sini. pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasta pada Yupa di Kalimantan Timur. Berdasarkan data arkeologis, diketahui bahwa kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang letaknya di sekitar Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berikut ini adalah letak Kerajaan Kutai di Pulau Kalimantan, Indonesia. Terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori itu adalah sebagai berikut. Teori Brahmana, teori Kshatriya, teori Vaisya, teori Sudra, teori arus balik. Teori Brahmana, teori ini dikembangkan oleh si Panlur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut menentangkan para kaum Brahmana atau mengerjakan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Wida sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Kelemahan teori ini adalah, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Selanjutnya, presentasi kedua akan dilanjutkan oleh Badrul Mardian. Teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu pendapat C.C. Bright. C.C. Bright menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada kesatria India ini adalah yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku dan kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahkannya tadi. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Menurut Mukherjee, golongan kesatria di India yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Pendapat
Yermont mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata di sekitar abad ke-5 ada di antara para kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz Ansyari. Oke, Pak. Langsung aja. Teori Waisya menurut N.J. Krom dilansir dari buku Sejarah Politik dan Kekuasaan 2019 oleh Tapil Tambe dan teman-teman menuliskan bahwa hipotesis ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia. Kaum pedagang Waisya India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali dalam waktu tertentu, mereka menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan menyebarkan agama Hindu, Buddha. Jejak masuknya pengaruh Hindu Buddha melalui teori Waisya dapat dilihat di Kampung Keliling atau Little India, sebuah tempat yang penghuninya merupakan orang-orang India yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Kampung Keliling ini ada di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Yang paling terkenal ada di daerah Pasar Baru, Jakarta, dan daerah Polona, Medan. Dan terakhir akan dipresentasikan oleh Siti Khadijah. Biar apa sudra? Apanya sudra? Suaranya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh kaum Indonesia. Teori ini didukung oleh etika Pandur dan Yusuf Jadi teori ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya terlibat pada mereka akan tetapi mereka juga aktif mengambil pengaruh ke masyarakat Hindu yakni ke India dan itu jadi harus balik mengambil pelajaran sama Hindu Itulah tadi presentasi hasil proyek kelompok kami. Dipersilakan apabila ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait materi kami, yaitu jejak-jejak peninggalan masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Dan inilah hasil proyek kerja kelompok kami. Tampilkan dulu ininya hasil kerja kelompoknya. Tampilkan dulu. Ya, tangan. Oke, coba saya lihat dulu. Ini kelompok 1 hasil proyeknya ya. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Tadi ada yang mau bertanya kayaknya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari kelompok 2 yang bertanya, di mana prasasti mulai kerajaan mulai sekarang masih ada Yuk, langsung coba. Yang bawahnya menjawab by moderator.
Ini dia. Saya akan menjawab dari pertanyaan Siti Nafisa. Yupa yang merupakan penanda berakhirnya masa aksara di Indonesia menjadi koleksi Museum Kutai Kartanegara di Kota Tangerang, Kalimantan Timur. Tenggarong ya? Tenggarong. Bagaimana jawabannya? Sudah, Bu. Itulah tadi presentasi hasil proyek kerja kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok 1 telah menyelesaikan presentasi. Tepuk tangan dulu. Oh, ini praktisnya. Mana ya? Selanjutnya ini punya kelompok 2 ya? Kelompok 2 itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya ini flash disk punya kelompok 2 ya? Berarti langsung aja kelompok 2 maju. Oke, semuanya berbentuk PTT ya semuanya ya, nggak ada yang lain. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Beri kesempatan menjawab dulu. bahasa bahasa. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Nur Padlina dan rekan-rekan saya akan menampilkan hasil proyek kami dengan materi bangunan peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Proyek pertama akan dibacakan oleh Saudara Aulia Rahman. Peninggalan sejarah dengan corak Hindu seperti candi, prasasti hingga karya sastra telah banyak ditemukan di Indonesia. Misalnya candi Prambanan dan berbagai macam candi lainnya yang tersebar secara luas di seluruh penjuru Indonesia. Keberadaan peninggalan yang berada di berbagai penjuru Indonesia tak lepas dari sejarah panjang proses penyebaran agama Hindu di Nusantara pada masa lalu. Bahkan sampai bisa membentuk kerajaan yang sama terbesar di berbagai wilayah Nusantara. Mulai dari kerajaan kota yang ternyata menjadi kerajaan Hindu tertua karena menurut sejarah semua sudah berdiri sejak 500 Masehi hingga adanya kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1292 Masehi yang saat ini dimiliki pemimpin yang legendaris yaitu Mahapatih Gajah Mada. Sampai saat ini keberadaan Stop, saya potong dulu ya. Jadi nanti ini tidak berlaku untuk kelompok ini saja, tapi juga kelompok yang lain. Apabila maju ke depan, itu bacanya tidak usah terlalu terburu-buru. Membacanya jangan kayak mengejar maling. Jadi akhirnya ada beberapa kalimat-kalimat yang terpeleset. Jadi pastikan membacanya itu benar. Jadi nggak usah terburu-buru. Ini tidak ada yang mengejar kalian kok. Kecuali ini mau mengejar maling dulu sampai bacanya ya. Jadi bacanya tenang aja. Kemudian yang lain, apabila lawannya di depan, tolong apa yang diucapkan lawannya disimak karena akan kita diskusikan. Oke, silahkan lanjutkan kelompok 2. Sampai saat ini keberadaan peninggalan sejarah Hindu masih bisa kita nikmati sebagai media pembelajaran. Beberapa peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut: Candi Prambanan, Candi Ding, Candi Gedong Songo, Candi Umbul, Candi Jago, dan Candi Suko dan Candi Agung. 1. Candi Prambanan.
Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tiologo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Proses di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dari Raja Siri Maharaja Daya Belitung Maha Sembul. Berdasarkan prestasi Siwagraha berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa, dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha yang berarti rumah Siwa, yaitu Siwa atau Siwalayah Sastra Siva yang layak situs laya yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Candi Prambanan adalah termasuk situs wirasan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bagi bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang tinggi tengah komplek gugusan candi-candi yang lebih kecil sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara. Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Terima kasih. Proyek selanjutnya akan dibacakan Saudara Muhammad Sufyan Sauri. 2. Candi Dieng. Candi Dieng merupakan bangunan mahakarya abad ke-7 dari dinasti Sanjaya. Candi Dieng sendiri berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Sebelumnya ada sekitar 400 candi yang ada di area kompleks Candi Dieng. Hal ini menjadi daerah Dieng kerap disebut sebagai kompleks Candi Hindu Jawa. Meski begitu, dari jumlah 400 candi sudah mulai berkurang hingga menjadi beberapa candi saja. Candi Dieng memiliki arsitektur Jawa bagian utara yang hampir mirip dengan Candi Gedong Sungo dan Candi Badut yang ada di Jawa Timur, serta Candi Cangkuang dan Candi Bujung Mujo Jawa Barat. Ciri khas arsitektur tersebut memiliki gaya sederhana, sedikit ornamen dan berukuran relatif kecil. Candi Gedong Sungo. Candi Gedong Sungo adalah satu cagar budaya yang memiliki corak Hindu. Candi Gedong Sungo terletak di Desa Candi, Bendungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Gedong Sungo ditemukan replik tahun 1004. Candi Gedong Sungo juga masuk sebagai peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Swelendra abad ke-9 atau sekitar 1207 Masehi. Layaknya Candi Dieng, Candi Gedong Sungo juga salah satu peninggalan dengan corak Hindu yang berada di sekitaran tinggi sekitar 1200 meter di atas permukaan laut, di mana lebih tepatnya Candi Dieng Sungo terletak di area lereng Gunung Ungkaran. Terima kasih. Presentasi proyek berikutnya akan dilanjutkan oleh Hanan Zaina. Candi Umbul. Candi Umbul berada di Dusun Candi Umbul, Desa Kartoharjo, Kecamatan Gerabang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Umbul termasuk sebagai peninggalan Kerajaan Mataram Hindu pada saat dinasti Shailendra sekitar abad ke-8 Masehi. Konon menurut cerita, Candi Umbul dulunya tempat mandi putri-putri raja. Candi Jago. Candi Jago berlokasi di Jalan Wisnuwardana, Ronggowoni, Tumpang, Kecamatan Tumpang.
Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari informasi kitab Negara Kertagama dan Pararaton, Candi Jago memiliki nama asli Jajakpo. Nama Jajakpo sendiri memiliki arti kegungan. Seperti tujuan utama pembangunan Candi Jago digunakan untuk menghormati Raja Srijaya Wisnuwardana yang juga Raja Singasari, penganut agama Siwa Buddha. Siwa Buddha sendiri merupakan sebuah aliran perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha. Proses pembangunan Candi Jago sendiri menggunakan material batuan andesit. Lalu Candi Jago memiliki relief Kunjarakarna dan Pancatandra. Terakhir, presentasi kelompok kami akan dibawakan oleh Saudari Siti Nafisah. 6. Candi Suko. Candi Suko adalah candi Hindu yang merupakan salah satu wisata budaya di Kabupaten Karanganyar yang terletak di Tambak Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suko merupakan candi bercorak Hindu yang mana salah satu bangunan candi masa Majapahit akhir. Candi yang berdiri kokoh di atas tanah seluas 5.500 meter persegi yang terdiri atas 3 teras bersusun seperti struktur den. Candi Agung merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan kerajaan negara Daha di negara dan Kesultanan Banjar. Menurut cerita, kerajaan Hindu negara Dipa berdiri tahun 1438 di persimpangan 3 daerah aliran sungai, yaitu Sungai Tabalong, Sungai Balangan, dan Sungai Nagara. Cikal bakal kerajaan Banjar itu diperintah oleh Maharaja Suryanata dan Putri Junjung Buih dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa kemudian berkembang menjadi kota Amuntai. Terima kasih. Itulah tadi presentasi hasil proyek kelompok kami mengenai bangunan peninggalan kerajaan Hindu. Kami sadar proyek kami ini masih jauh dari sempurna. Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan bertanya atau memberi tanggapan. Ayo, yang mau bertanya. Kelompok 3 itu dari bertanya. Ayo, waktu. Silakan untuk kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Sasar Koladi dari kelompok 3 yang bertanya. Yang menampilkan bangunan candi, mana aja stupa dan sebagainya. Kami tahu bangunan peninggalan Hindu di Indonesia tidak hanya candi, tetapi kami terkendala waktu dan jaringan internet di tempat kita yang sangat lambat sehingga hanya bisa menampilkan candi-candi ini. Apakah jawaban bisa diterima? Dan inilah hasil kerja kelompok kami. Kami berbagi tugas, ada yang mencari bahan, riset data, menggambar, dan mewarnai. Tampilkan. Oh, jadi ini posternya dibikin sendiri ya? Manual? Oke. Yang menggambarnya siapa? Oh iya, pewarna? Yang lain? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan menggulungnya, jangan terlalu jangan terlalu digulung karena akan kita tempel di dinding kelas kita.
flashdisknya sudah saya masukkan tadi. Kelompok berikutnya yang presentasi adalah kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Salsa Rusmawati bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rahman. Saya Ahmad Ibrahim. Akan menampilkan hasil proyek kerja kelompok kami dengan judul Bangunan Peninggalan Kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama akan dibawakan rekan saya Muhammad Rahman. Indonesia memiliki sejumlah peninggalan sejarah kerajaan bercorak Buddha. Maklum saja, beberapa kerajaan dan pusat ajaran Buddha berada di Nusantara pada masa lampau, mulai dari candi, prasasti, arca, hingga karya sastra. Setiap peninggalan sejarah tersebut memiliki fungsinya masing-masing di masanya. Candi merupakan bangunan keagamaan atau tempat ibadah pada masa purbakala. Bangunan ini digunakan untuk ritual ibadah, memuja dewa-dewi, dan penghormatan bagi leluhur. Sementara prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama, seperti batu dan logam, sedangkan arca adalah patung sebagai media keagamaan untuk memuja dewa-dewi. Peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia yang masih kita bisa lihat sampai sekarang, diantaranya adalah berupa candi-candi yang masih bisa kita temukan keberadaannya sampai sekarang, seperti Candi Borobudur, Candi Muara Takus, Candi Sewu, Candi Brahu, Candi Kalasan, dan Candi Muaro Jambi. 1. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan yang berdiri di masa pemerintahan Wangsa Sailendra pada 800 Masehi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur memiliki 3 peralatan melingkar dengan 1 stupa utama, 7 stupa berlubang, 2.672 panel relief, dan 504 arca Buddha. Candi Borobudur dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunungan Sindoro, Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Candi Borobudur didirikan di atas bukit dengan ketinggian 265 mdpl. Pada tahun 1991, UNESCO secara resmi mengakui Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Hati-hati jalannya. Presentasi yang kedua akan dilanjutkan rekan saya Maimunah. Kepada Maimunah dipersilakan. Dua, Candi Muara Takus. Beberapa sejarawan menyebut Candi Muara Takus yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim bercorak Buddha terbesar di Nusantara. Namun para ahli purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan candi ini didirikan. Yang pasti, Candi Muara Takus merupakan candi tertua di Pulau Sumatera. Bahkan, ini merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Di kompleks candi ini ada bangunan lain yang terdiri atas candi tua, candi bungsu, stupa, mahligai, serta palangka. 3. Candi Sewu. Candi Sewu atau Manjusriga adalah kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Kompleks percandian ini terletak di Dukuh Benar, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-8. Candi Sewu berusia lebih tua dari Candi Borobudur dari Candi Prambanan. Kompleks Candi Sewu dibangun di akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran, raja termasyhur dari Kerajaan Mataram kuno. Namun sempat dipugar di masa pemerintahan Pakai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikah dengan
Harwadani dari dinasti Sailendra. Meskipun aslinya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat dinamakan Candi Sewu, yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa karena jumlahnya sangat banyak. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh rekan saya Muhammad Rizky Ibrahim. Empat, Candi Berahu Hancaraka. Candi Berahu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs arkeologi Tarwulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya, candi ini berada di Dukuh Jambu Mante, Desa Bajingo, Kecamatan Tarwulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, atau sekitar 2 km ke arah utara dari Jalan Raya Mojokerto Jambang. Candi Berahu dibangun dengan batu bata merah, menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter, dengan lebar 18 meter dan berketinggian 20 meter. Candi Berahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad ke-15. Lanjut. Dua candi terakhir akan dipresentasikan oleh Siti Nur Hasanah. Awas. Hati-hati. Kelima, Candi Kalasan. Candi Kalasan merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di Desa Tirsumartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi selatan jalan raya antara Surakarta dan Jogja, sekitar 2 km dari Candi Prambanan. 6. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks percandian ini terletak di Kecamatan Marosebu, Kabupaten Muaro Jambi, Indonesia, tepatnya di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Itulah tadi paparan singkat tentang proyek kerja kelompok kami yang kami tuangkan dalam clipping ini. Dibentangkan dulu. Tengah. Dan apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sempat mendengar saya. Saya Muhammad Bayani dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa hanya menampilkan bangunan candi mana ada sofa dan lain sebagainya? Sama seperti kelompok 2, kami terkendala juga sinyal internet yang sangat lambat sehingga hanya bisa menampilkan candi-candi ini dengan informasi sekadarnya. Mungkin lain kali akan ada tambahan materi. sekian presentasi kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Oke, selanjutnya ini kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Nur Fahriah sebagai moderator dan rekan-rekan saya
rekan-rekan saya satu kelompok saya yaitu Hasbi Akmal, Muhammad Royani, Selvina, Muhammad Aditya Putra akan menampilkan hasil kerja proyek kelompok kami dengan tema peninggalan non-fisik masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagai pembuka, rekan saya Muhammad Royani akan menampilkan pertama proyek kami. Kepada Royani dipersilahkan. Di Indonesia tidak hanya berbentuk fisik seperti candi, prasasti, dan arca, tetapi juga memiliki pengaruh non-fisik yang masih terasa hingga saat ini. Pengaruh non-fisik ini mencakup aspek adat, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Peninggalan non-fisik Hindu, Buddha ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Mereka menjadi bukti keberadaan agama Hindu, Buddha di Indonesia pada masa lalu dan memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Dengan mempelajari dan melestarikan peninggalan ini, kita dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya kita yang kaya dan beragam. Berikut ini adalah beberapa peninggalan non-fisik Hindu Buddha di Indonesia. 1. Ajaran dan kepercayaan. Ajaran Hindu dan budaya telah memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk kepercayaan dan praktik spiritual di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama-agama lain saat ini, pengaruh Hindu dan Buddha masih terlihat dan berbagai tradisi dan ritual seperti upacara adat, perayaan hari raya, dan praktik keagamaan tertentu. Selanjutnya presentasi akan disambung oleh rekan saya Hasbi Akmal. Dua, pakai pawai ogoh-ogoh, tradisi Hindu di Bali. Dalam tesis berjudul Ogoh-ogoh dalam ritual nyepi di Bali oleh Kadek Ardi Indrayana dalam kompas.com, ogoh-ogoh sudah dikenal ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada zaman dalam Balingkang. Ogoh-ogoh berasal dari sebutan ogah-ogah yang bahasa Bali berarti digoyang-goyangkan. Ogoh-ogoh adalah sebagai representasi Buddha kala dalam ajaran Hindu Dharma, mempresentasikan kekuatan bihau alam semesta dan waktu kala yang tak terukur dan terbantahkan. Ogoh-ogoh kerap ditampilkan dalam upacara tawur yang dilakukan sehari sebelum perayaan Nyepi. Tradisi ini bertujuan agar sifat keraksaan atau besar dalam dirinya harus dihilangkan, disucikan dulu sehingga saat ibadah hari Nyepi bisa dilakukan dengan baik. Sejak Hari Raya Nyepi ditetapkan menjadi libur nasional pada 1983, ogoh-ogoh menjadi rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tiap tahunnya. Seiring perkembangan zaman, ogoh-ogoh tidak hanya sekedar upacara umat Hindu, namun menjadi salah satu daya tarik wisata di Bali yang sangat terkenal. Set berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Aditya Putra. Tiga, pertunjukan wayang. Wayang adalah seni pertunjukan Indonesia yang memiliki warisan dari agama Hindu dan Buddha. Pertunjukan wayang sering menggambarkan mitologi seperti episode dari epik Hindu Ramayana dan Mahabharata, serta adaptasi lokal dari legendaris budaya wayang dimainkan oleh seorang dalang yang menggerakkan tokoh-tokoh wayang dan sesuai dengan cerita yang dibawakan. Cerita-cerita yang dipilih bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang memiliki pengaruh budaya dan filsafat Hindu. Wayang juga telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan memiliki berbagai jenis seperti wayang kulit Purwa, wayang bulik Sunda, wayang orang, wayang Betawi, wayang Bali, wayang Banjar, dan banyak lagi. Dalam perkembangan, wayang juga telah mengalami akulturasi
akulturasi dengan agama Islam. Artikel yang membahas akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam dalam seni pertunjukan wayang menyebutkan bahwa wayang merupakan hasil akulturasi Hindu, Buddha, dan Buddha Islam. Dalam seni pertunjukan wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. UNESCO telah menetapkan wayang sebagai asli Indonesia yang tidak hanya menjadi sebuah seni pertunjukan tapi juga memiliki banyak kisah yang menjadikan pegelaran wayang sebagai dengan malam dengan Asrama pada zaman kerajaan Hindu-Buddha biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid untuk tinggal selama masa pendidikannya. Sama seperti zaman sekarang, asrama yang digunakan oleh para murid terletak di area atau kompleks sekolah. Itulah tadi paparan singkat tentang proyek kerja kelompok kami yang kami tuangkan dalam kertas karton ini. Mana? Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Saya Hafiz Ansari ingin bertanya, sejauh ini bagaimana perkembangan wayang dan di mana kalau ingin menonton wayang? Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jawaban akan dijawab oleh Muhammad Ruyani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Ansari. Kalau di Jawa seperti hanya wayang masih banyak yang menggelarnya. Kalau di tempat kita. Kalau di tempat kita memang jarang ya. Oke, mungkin saya bisa menambahkan ya untuk pertunjukan wayang untuk daerah Kalimantan memang sebenarnya ada wayang khas Banjar. Cuman sekarang karena penggiatnya sudah semakin jarang, kalau ingin menonton pertunjukan itu kita harus menunggu momen-momen tertentu dulu. Misalnya ada acara kebudayaan yang digelar oleh Dinas Pariwisata, atau ada orang keturunan Jawa yang ingin mempertunjukkan wayang, baru kita bisa menikmati pertunjukan wayang kalau di tempat kita ini. Tapi kalau di Pulau Jawa, di mana mereka mayoritas masih terjaga sekali seni wayang ini, hampir setiap saat itu ada yang menggelar pertunjukan wayang. Bahkan ini merupakan salah satu bagian dari upacara perkawinan, biasanya diadakan pertunjukan wayang. Hanya saja memang untuk Kalimantan Selatan tidak terlalu populer, dan kita juga sekarang mengalami semacam perubahan minat, di mana anak muda zaman sekarang, Gen Z ya namanya ya, itu tidak lagi menekuni kesenian-kesenian tradisional warisan budaya leluhur seperti kalian. Pasti kalian tidak familiar dengan tokoh-tokoh pewayangan. Tapi kalau dengan tokoh-tokoh hip-hop, dengan tokoh-tokoh apa lagi yang youtuber konten kreator itu kalian pasti familiar. Tapi kalau dengan tokoh-tokoh pewayangan mungkin tidak, karena sekarang ada pergeseran minat dari generasi. Nah, ini adalah sesuatu yang mestinya kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menjaga budaya warisan leluhur kita ini? Dan ini merupakan sebuah karya seni yang nilainya tinggi ya. Banyak sekali warisan budaya Hindu Buddha itu yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi, bahkan langka, tidak ada duanya di dunia.
Ya, jadi ini semacam PR besar kita semua supaya warisan-warisan leluhur itu jangan sampai hilang, karena itu adalah ciri khas dan kepribadian kita sebagai suatu bangsa. Karena kebudayaan ini merupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai hilang dari keseharian kita, dan ini adalah tugas besar kita supaya kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, untuk kelompok ini sekian dulu ya, mungkin cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Ya, kita telah menyelesaikan proyek jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha ini. Ini saya kembalikan dulu flash disknya. Silakan perwakilannya ambil. Tadi yang sudah ke mana? Oh, tadi sudah ya. Untuk proyek kali ini sudah. Untuk proyek kali ini memang banyak kekurangan ya, masih ada kekurangan karena kita terkendala sinyal yang tidak stabil sehingga kita tidak bisa maksimal mencari bahannya, dan ini pun harus bersambung 2 kali pertemuan. Untuk kali ini saya evaluasi sedikit ya dari cara pembawaan. Mungkin ada beberapa kata yang masih tidak sesuai dengan pengejaannya, tapi tidak masalah karena lidah Banjar itu memang seperti itu. Kadang-kadang ada terselisih beberapa kalimat apabila dipertemukan dengan kalimat yang tidak ada dalam kosakata bahasa Banjar. Kemudian untuk presentasi ini masih gugup-gugup, ada apa ya? Presentasinya masih seperti sedang membaca teks, tapi ini nanti perlahan-lahan akan kita perbaiki bersama ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya ada lagi kemungkinan juga kita masih akan melanjutkan proyek ini. Pertemuan selanjutnya kita akan lebih rinci lagi untuk menelusuri jejak-jejak peninggalan masa Hindu-Buddha. Dan untuk kali ini kita juga kembali mengerjakan latihan. Ini sudah saya bagi tadi ya. Oke, sekarang kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya. Ada soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Link soalnya seperti yang kemarin saya bagikan. Ya, soalnya itu bisa dikerjakan secara offline, jadi tidak perlu sinyal yang banyak, bisa dikerjakan. Untuk minggu depan nanti bahan bacaannya akan saya share juga. Jadi nanti tolong ya, kalau ada bahan bacaan itu dibaca. Ini saya masih memberikan materi-materi, tapi nanti yang akan datang kalian harus mencari materi sendiri, baik itu lewat buku maupun lewat internet. Untuk buku panduan kita masih buku yang kemarin, yang ini. Tapi kalau kalian punya referensi lain, saya persilahkan. Dan bila kalian punya waktu luang, di waktu libur, mari kita ke perpustakaan daerah di daerah Siring, Rantau Baru. Di sana perpustakaannya buka dari jam 9 sampai jam 12 selama hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi tidak mengganggu waktu sekolah.
Bagaimana hari ini? Pelajarannya bagaimana? Susah? Menyenangkan apa tidak pelajarannya? Senang tidak belajar sejarah hari ini? Itu soal yang dikerjakan bagaimana? Mudah aja kan? Soalnya mudah-mudah aja kan? Mudah-mudah aja kok. Ya, soalnya mudah, jawabannya yang sulit. Nanti kalau ada proyek, kita akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi untuk mencari bahan ya. Karena kita terkendala waktu yang tidak terlalu lama dan jaringan internet yang tidak stabil di tempat kita, sehingga kita tidak bisa mengulik terlalu dalam. Jadi mungkin nanti kita memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin kita 3 kali pertemuan untuk satu proyek, baru kita menyelesaikan satu proyek. Mungkin kalau ini 2 minggu, berarti yang akan datang kita pakai 3 minggu untuk mencari bahan materinya. Jangan lupa nanti kita pajang di dinding kita ya, ininya, hasil proyeknya. Jadi nanti bawa ini, bisa ditempel. Nanti yang laki-laki di kelompoknya bisa memasang di temboknya, di dinding kelas. Nanti kalau kalian naik ke kelas 11 bisa dijadikan harta gono gini, nanti dibagi-bagi. Siapa yang membawa posternya? Peralatannya, ATK-nya saya ambil kembali ya. Ini untuk proyek kita selanjutnya. Oke, alat-alatnya saya ambil dulu nih untuk proyek kita selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita telah menyelesaikan penelusuran jejak-jejak kejayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang berbentuk bangunan candi seperti yang dipresentasikan kelompok 2. Ada juga yang berupa kepercayaan, kemudian filosofis. Ada juga yang berbentuk kepercayaan ataupun filosofi kehidupan atau tradisi yang masih dilangsungkan sampai sekarang seperti yang dipresentasikan kelompok 4. Kemudian candi-candi yang masih berdiri. Ada juga candi-candi bercorak Hindu maupun bercorak Buddha seperti presentasi kelompok 2 dan 3 yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Ini ada yang sudah pernah ke candi belum? Nah, nanti semoga kita bisa jalan-jalan semuanya ya, menelusuri candi-candi peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kalian kalau sudah ke sana pasti akan melihat dan terpesona bila melihatnya, karena candi-candinya memang sangat indah sekali sampai dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan yang datang itu bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan-wisatawan internasional dari luar negeri. Jadi kalau mau ketemu bule, jalan-jalan aja ke candi, pasti banyak ketemu. Dan di sini juga kita mendapatkan semacam dan di sini juga kita menemukan bahwa peninggalan Hindu-Buddha tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa, karena di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan juga masih ada peninggalan Hindu yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Bahkan ramai pengunjungnya ya, karena mereka juga pastinya mungkin ada yang untuk tujuan penelitian, ada yang untuk berwisata, ataupun hanya sekedar jalan-jalan menikmati keindahan alam di sekitar candi. Dan penganut agama Hindu-Buddha pun masih ada sampai sekarang. Begitu juga tradisi-tradisi pewayangan, ada juga seperti ogoh-ogoh yang sekarang viral sekali kalau ada ogoh-ogoh dipertunjukkan karena menarik perhatian dunia. Yang kita pelajari hari ini adalah bagian dari perjalanan bangsa kita. Perjalanan panjang itu telah membentuk jati diri kita, dan kita memiliki tugas untuk menjaganya. Jangan sampai harta yang tidak ternilai harganya ini luntur oleh waktu dan tidak diketahui oleh
anak cucu kita. Kemudian untuk hari ini LKPD-nya dikumpul, perwakilan kelompoknya bisa mengumpulkan. Ayo, perwakilan kelompoknya LKPD yang tadi. Untuk LKPD ya kelompok yang berbentuk poster tadi bisa kalian pajang di dinding kelas nanti ya sebagai hiasan kelas. Ayo, silakan kelompok 2. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, ini juga ya. Sebagai tambahan, sebagai tambahan juga ya, apabila nanti kita jadi studi tour ke candi ataupun kita melakukan perjalanan wisata, jangan sampai kita merusak apa yang sudah ada di tempatnya. Contoh, di beberapa situs sejarah itu kita sering menemukan tulisan-tulisan nama. Itu adalah tindakan yang merusak, vandalisme. Jadi nanti apabila kalian mengunjungi suatu tempat, apalagi tempat itu memiliki nilai historis, jangan sekali-kali merubah apa yang sudah ada di tempatnya. Apalagi mencoret-coret. Nanti jangan sampai Adit ke Candi Prambanan studi tour menulis namanya pakai spidol, Aditya Putra. Wah, itu merupakan sebuah tindak kejahatan yang tidak menghargai kekayaan budaya bangsa kita. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa terus membaca, karena dengan membaca akan membuka wawasan kita. Tidak ada orang pintar yang tidak membaca. Jadi teruskan membaca bukunya. Semoga nanti di kesempatan yang lain kita bisa dapat materi dan ilmu yang lebih banyak lagi. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia dan kedepannya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Berdoa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Jangan sampai ketinggalan bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.